Serial fiksi bela diri. Novel sastra yang ke-339. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Setelah mengalahkan Zheng Qian, Yu Wuheng, Kui Su, dan Sun Yifu berturut-turut, Xiao Nunu akhirnya mengumpulkan 5 ordo naga kecil. Ini juga berarti bahwa Xiao Nunu dapat menggabungkan kelima ordo naga kecil ini menjadi ordo naga sejati dan memasuki bagian terdalam dari alam rahasia reruntuhan naga. Akan tetapi, Xiao Nunu tidak langsung masuk ke kedalaman alam rahasia Longsu. Dia datang ke tempat yang tenang. Di depannya berdiri boneka Mahiat Dewa Iblis dan boneka Mahiat Iblis Darah yang baru saja terbangun belum lama ini. Boneka Mahiat Iblis Darah mengenakan topeng hantu di wajahnya dan memiliki sepasang tanduk antelop di kepalanya. Ada juga sepasang sayap iblis hitam di belakangnya. Bentuk keseluruhannya terlihat cukup khas. Boneka Mahiat Iblis Darah ini jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, kata Xiao Nunu. Dalam konfrontasi langsung, dia sama sekali tidak kalah dengan Sun Yifu, yang merupakan kaisar besar setengah langkah. Ketentuan pemanggilannya agak sedikit keras. Setiap kali terbangun, ia harus menghisap darah dan energi orang yang masih hidup. Jika energi darah Xiao Nunu terlalu kuat, dia tidak akan punya waktu untuk membangunkannya, dan akan dihisap sampai mati oleh pihak lain terlebih dahulu. Masih banyak ruang untuk perbaikan bagi kedua boneka Mahiat ini. Setelah perang 10.000 kaisar berakhir, aku akan mencari waktu untuk meningkatkan kemampuanmu, kata Dewa Anggur yang memikat. Xiao Nunu mengangguk. Tidak ada waktu sekarang. Aku juga harus pergi mencari kerangka naga kuno sejati. Xiao Nunu langsung terduduk di tanah. Kemudian dia mengangkat tangannya dan beberapa kantong penyimpanan terbang keluar. Ada apa? Tanya Dewa Pedang Ekor 9 penasaran. Xiao Nunu menjawab, pilih beberapa senjata yang cocok untuk mereka. Dilihat dari pertempuran dengan Sun Yifu tadi, senjata sihir super tingkat 9 tidak lagi cocok untuk digunakan di medan perang daftar dewa. Tombak hitam Changsen milik boneka Mahiat Dewa Iblis menusuk badan Sun Yifu, menghancurkan Changsen Mingbai menjadi 2 bagian. Perlu memilih senjata yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Setelah itu, beberapa senjata tingkat abadi terbang keluar. Koleksi Xiao Nunu saat ini sangatlah kaya. Palunya yang keras yang ilahi milik Li Xiao, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat surgawi, dan tombak perang lan ilahi milik Shen Huan, yang menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat ilahi. Keduanya merupakan senjata abadi tingkat abadi yang bermutu tinggi. Zheng Qian, yang menempati peringkat ke-8 di peringkat surgawi, Yu Wuheng, yang menempati peringkat ke-7 di peringkat surgawi, dan Kui Su, yang menempati peringkat ke-6 di peringkat surgawi, juga memiliki banyak koleksi. Xiao Nunu tidak mengambil tas penyimpanan Sun Yifu. Lagi pula, orang ini sudah terkendali. Anda dapat menyerahkan segalanya padanya. Dalam hal kekuatan tempur, itu masih perlu dicadangkan untuk Sun Yifu. Kemudian, Xiao Nunu memberikan palu kekerasan Shenyang kepada boneka Mahiat Dewa Iblis, dan memberikan tombak pertempuran Shenlan kepada boneka Mahiat Iblis Darah. Sempurnakan mereka, perintah Xiao Nunu. Boneka Mahiat Dewa Iblis dan boneka Mahiat Iblis Darah segera duduk. Yang pertama menggunakan kekuatan iblis untuk mulai memurnikan palu kekerasan Shenyang, dan yang terakhir menggunakan kekuatan iblis darah untuk memurnikan tombak perang Shenlan. Bukankah agak berlebihan jika menggunakan alat abadi kelas atas pada 2 boneka Mahiat? Alluring Wine Immortal berkata sambil tersenyum. Xiao Nunu menjawab, 5 teratas di peringkat surgawi semuanya adalah Kaisar Agung sejati, aku tidak bisa ceroboh sama sekali. Alluring Wine Immortal menjawab, itu benar. Lebih baik aman daripada menyesal, Xiao Nunu tidak berani menganggapnya enteng sama sekali. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia memanggil keluar badan spiritual pancar lagi. Swiss, 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 Swiss. 5 badan spiritual pancar berbaris dan berdiri di depan Xiao Nunu. Melihat kelima badan spiritual di depannya, Xiao Nunu berpikir, haruskah kita memberi mereka 5 senjata? Atau hanya 1? Keduanya bagus. Pedang abadi berekor 9 menjawab, sebenarnya, bagi mereka, cahaya abadi yang mendominasi adalah cara serangan yang paling penting. Senjata hanya memainkan peran pendukung. Xiao Nunu mengangguk, kalau begitu, semakin banyak semakin baik. Setelah itu,
Xiao Nunu memilih 5 senjata abadi tingkat abadi. Kelima senjata ajaib ini dipilih dari tas penyimpanan Zheng Qian, Yu Wuheng dan Kui Su. Peralatan tersebut adalah pedang lebar, tombak, pedang berbentuk bulan sabit, perisai tebal dan berat, serta busur dan anak panah. Dari kelima senjata ini, yang tingkatnya paling rendah semuanya merupakan senjata abadi tingkat menengah. Melihat peralatan di depannya, Xiao Nunu mengangguk puas. Ada serangan dan pertahanan, ada pertempuran jarak dekat, ada remote. Dapat dikatakan sempurna. Bagaimana mereka bisa merampok begitu banyak artefak abadi tingkat abadi? Aluring Wine Immortal sedikit terkejut. Xiao Nunu tersenyum, iya. Xiao Nunu tidak terkejut. Hanya ada 10 orang di daftar Raja Surgawi Jiushu. Siapa yang tidak memiliki 1 atau 2 artefak abadi kelas atas? Tidak hanya senjata dan senjata ajaib saja yang ada di sana, tetapi juga banyak ramuan, keterampilan, jimat, dan lain sebagainya. Dan Zheng Qian, Yu Wuheng, dan Kui Su juga telah mengumpulkan banyak manik-manik darah naga di dalam tas penyimpanan mereka. Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Jika saatnya tiba, kamu bisa mempersembahkan semuanya sebagai pengorbanan kepada teratai Perilingjing. Terdengar suara malas Dewi Yu Yao. Xiao Nunu. Kekuatan spiritual teratai abadi Lingjing telah dikonsumsi oleh Xiao Nunu. Jika dia ingin mengaktifkan formasi kenaikan spiritual dan penghancur alam dalam waktu singkat, dia hanya dapat menggunakan artefak abadi untuk pengorbanan. Lagi pula, senjata abadi biasa tidaklah cukup, hanya senjata abadi tingkat abadi yang dapat digunakan. Sejujurnya, meskipun barang-barang itu dijarah, Xiao Nunu masih merasa sedikit sakit hati saat memikirkan untuk mengorbankan semuanya. Jika begitu, berarti aku merasa masih kurang senjata ajaib, kata Xiao Nunu. Dewa pemabok yang memikat berkata, kita juga harus merampok tas penyimpanan Guru Sun itu. Orang ini pasti menyembunyikan banyak hal baik. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, lupakan saja. Dia telah dikendalikan olehku. Kita masih harus memastikan efektivitas tempurnya. Jika kita merampok semua barangnya, kekuatan orang ini akan sangat berkurang. Seketika, kelima badan spiritual pancer juga mulai memurnikan artefak abadi tingkat abadi di tangan mereka. Xiao Nunu juga mengeluarkan pil untuk memulihkan darahnya dan menelannya. Meski darah dan tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu berdampak. Namun, Xiao Nunu masih perlu menyesuaikan badannya ke kondisi terbaik. Dalam waktu sekitar 2 jam, boneka Mahiat Dewa Iblis memurnikan palu kekerasan yang ilahi milik Li Xiao, yang berada di puncak daftar surgawi. Boneka Mahiat Iblis Darah memurnikan tombak perang Lanse ilahi milik Shen Huan, yang berada di peringkat ke-10 daftar surgawi. Dan 5 badan roh pancer juga masing-masing memurnikan 5 artefak abadi tingkat abadi bersama-sama. Sekarang, semua artefak abadi ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual mereka, yang setara dengan mencap tanda mereka sendiri. Bahkan jika beberapa orang di akhir daftar dewa memiliki kemampuan untuk merebut kembali semua senjata, mereka masih harus menyempurnakannya lagi sebelum dapat digunakan secara normal. Xiao Nunu juga perlahan berdiri. Darah dan energi yang dikonsumsi dipulihkan sepenuhnya. Keluarlah, kata Xiao Nunu saat ini. Swiss. Tepat saat kata-kata itu terucap, sesosok badan licik dengan mata licik muncul dari balik sebuah batu tak jauh dari sana. Pihak lainnya adalah Sun Yifu, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dewa. Tuan, saya kebetulan lewat saja, kata Sun Yifu gugup. Dia berjalan mendekat sambil berbicara. Ketika melihat pemandangan di depannya, Sun Yifu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Susunan macam apa ini? 5 badan spiritual primordial, 2 boneka Mahiat. Salah satu dari mereka memegang senjata abadi tingkat abadi di tangannya. Xiao Nunu yang berdiri di tengah tampak agung bak dewa. Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, kata Xiao Nunu. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, wajah Sun Yifu sedikit berubah dan dia segera menundukkan kepalanya. Sun Yifu bahkan tidak berani bernapas. Belum lagi Xiao Nunu, hanya 2 boneka Mahiat dan perasaan tertekan yang dibawa oleh 5 badan spiritual sudah cukup. Setiap orang memiliki senjata abadi. Level terendah tetaplah level abadi tingkat menengah. Terlalu mewah. Sungguh mewah.
Bahkan mereka yang berada di 5 besar daftar dewa tidak memiliki peralatan mewah seperti itu, bukan? Tuan, Anda tidak akan mencuri tas penyimpanan saya juga, kan? Sun Yifu bertanya dengan hati-hati. Xiao Nunu berkata dengan dingin, jika aku ingin merampoknya, aku pasti sudah melakukannya sejak dulu. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Mendengar ini, Sun Yifu menghela napas lega. Bagus. Saya hanya khawatir tanpa alasan. Beritahu aku informasi intelijen dari 5 orang teratas dalam daftar dewa, kata Xiao Nunu. Jelaslah bahwa Xiao Nunu akan bersiap untuk masuk jauh ke alam rahasia Longsu selanjutnya. Jika dia tidak berhati-hati, Xiao Nunu akan berhadapan langsung dengan Kaisar Agung yang kuat. Tentu saja, kita perlu memahami informasi tentang kelima orang tersebut. Makin detail makin baik, tanya Sun Yifu. Ya, di antara 5 teratas dalam daftar dewa, 2 berasal dari paviliun tertinggi, 1 dari Sekte Wending, 1 dari Pan Yaozu, dan yang lainnya dari Lembah Changming. Namun, monster di Pan Yaozu dibudidayakan oleh Sekte Wending, dan akan menjadi penguasa Pan Yaozu di masa depan. Jadi, dia seharusnya dihitung dalam tim Sekte Wending. Menurut apa yang dikatakan Sun Yifu, 5 teratas dalam daftar dewa adalah 2 anggota paviliun tertinggi, 2 dari Sekte Wending, dan 1 dari Lembah Changming. Kelima dalam daftar dewa, Yan Yao, anggota paviliun tertinggi, memiliki basis kultivasi di tahap awal alam Kaisar Agung. Keempat dalam daftar dewa, Men Tianfang, anggota Pan Yaozu dan Sekte Wending, memiliki basis kultivasi di tahap awal alam Kaisar Agung, dan wujud aslinya dikatakan sebagai dewa beruang neraka. Kekuatannya sangat kuat, dan dia bahkan dapat bertarung bola-balik dengan orang-orang kuat di tahap tengah alam Kaisar Agung. Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Dewa beruang neraka. Mendengar namanya saja sudah terbayang aura ganas dan marahnya. Dia tidak menyela Sun Yifu, tetapi memintanya untuk melanjutkan. Ketiga dalam daftar dewa, Li Lingwei, adalah kakak perempuan tertua di Lembah Changming dan satu-satunya wanita di seluruh daftar dewa. Dia berada di tahap tengah alam Kaisar Agung. Dia memiliki badan abadi tingkat atas, badan abadi Kaisar Kupu-Kupu. Kekuatan badan abadi ini tidak kalah dengan badan abadi tertinggi, dan bahkan dapat disebut badan abadi kuasi tertinggi. Selain itu, dia ahli dalam batasan dan jimat, dan sering menyentuh batasan yang dia tetapkan tanpa ada yang menyadarinya. Tidak sulit untuk melihat bahwa Sun Yifu memiliki pendapat yang tinggi tentang Li Lingwei. Pendahuluannya saja membutuhkan lebih banyak kata dibanding 2 bagian lainnya. Xiao Nunu bergumam, badan abadi Kaisar Kupu-Kupu. Di Pagoda Emas Pancer, Dewa Pedang Berekor 9 mengingatkan, badan abadi Kaisar Kupu-Kupu memang langka. Fisik ini dapat dianggap sebagai badan abadi tertinggi. Orang ini tidak berbohong. Xiao Nunu mengangguk. Katanya, teruskan. Sun Yifu menelan ludahnya lalu membicarakan tentang tempat pertama dan kedua dalam daftar dewa. Terlihat bahwa Sun Yifu cukup takut pada kedua orang ini. Nomor 2 dalam daftar dewa adalah Yuru, murid tertua dari Sekte Wending. Ia memiliki tingkat kultivasi Kaisar Agung tingkat menengah. Ia adalah jenius paling luar biasa dari Sekte Wending saat ini. Meskipun ia hanya memiliki garis keturunan seorang abadi, ia mengendalikan senjata ajaib. Sun Yifu menatap Xiao Nunu. Senjata ajaib itu adalah teratai setan bintang, salah satu dari 10 teratai Dewa Agung. Pembicara itu punya tujuan. Pendengar juga memiliki hati. Ketika Xiao Nunu mendengar kata-kata teratai setan bintang, pupil matanya sedikit mengecil. Ada senjata ajaib yang diberi nama teratai setan bintang, teratai setan pembunuh, teratai peri roh murni, dan teratai guntur penghancur dunia. Hati Xiao Nunu tanpa sadar tersentuh. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya katakan, tetapi saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Tanya Sun Yifu. Xiao Nunu menatap orang itu tanpa ekspresi, sekarang setelah kau berbicara seperti ini, apakah kau pikir aku harus membungkammu? Sun Yifu terkekeh, aku hanya mengingatkanmu dengan niat baik. Silakan saja. Teratai setan bintang milik Yuru jauh lebih kuat daripada teratai setan pembunuh milikmu. Kata Sun Yifu. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Sun Yifu melanjutkan, sebenarnya, setiap jenis teratai dewa memiliki cara evolusinya sendiri. Ambil contoh teratai setan pembunuh milikmu.
Semakin banyak orang yang kau bunuh, semakin banyak daya bunuh yang kau serap, dan semakin tinggi pula damage yang dihasilkan. Setelah jeda, Sun Yifu berkata, sejauh yang kutahu, Yuru telah memperoleh teratai setan bintang untuk waktu yang sangat lama. Ia telah mengolahnya hingga ke tingkat yang sangat kuat. Kali ini, Yuru juga bertujuan untuk merebut posisi puncak daftar dewa. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Xiao Nunu mensibir, kau tidak menyembunyikan informasi penting apapun dariku kali ini, kan? Wajah Sun Yifu sedikit berubah, dan badannya tanpa sadar menyusut ke belakang. Aku tidak berani, aku benar-benar tidak berani. Baguslah kalau kau tidak berani. Jawab Xiao Nunu dingin. Sun Yifu sangat takut hingga keringat dingin membasahi sekujur badannya. Ia menenangkan diri dan melanjutkan, yang terakhir adalah yang teratas dalam daftar dewa dan orang terkuat di semua daftar-daftar Raja Surgawi Jiushu. Orang ini memiliki dominasi mutlak di daftar Raja Surgawi Jiushu. Mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit kesungguhan. Sun Yifu berkata dengan sungguh-sungguh, Xing Yu, anggota pavilion tertinggi, tidak hanya memiliki basis kultivasi Kaisar Agung tahap akhir, tetapi yang terpenting, dia juga memiliki badan abadi tertinggi, badan Sura. Badan Sura. Xiao Nunu sedikit terkejut. Sun Yifu mengangguk, benar sekali, badan Sura mengandung kekuatan pembunuh yang sangat dahsyat. Jika kau bertemu dengannya, kau harus berhati-hati terhadap orang ini. Tahap akhir Kaisar Agung, ditambah dengan badan abadi tertinggi badan Sura, membuat Xing Yu menempati posisi dominan tertinggi di seluruh daftar Raja Surgawi Jiushu. Kau tampaknya peduli padaku. Nada bicara Xiao Nunu bercampur dengan nada sarkasme. Sun Yifu tersenyum canggung, aku masih sangat waras. Jika sesuatu terjadi padamu dan kau membawaku pergi bersamamu, kepada siapa aku bisa meminta keadilan? Xiao Nunu mensibir, jika kau tahu ini lebih awal, kau tidak akan dipukuli dengan sia-sia. Sun Yifu mengusap hidungnya dan mengumpat dalam hatinya, siapa yang tahu kau begitu kuat? Jika aku tahu kekuatanmu, aku tidak akan datang ke alam rahasia Longsu ini. Aku lebih baik membuang token naga kecilku ke laut daripada memberikannya padamu. Sun Yifu menunjukkan bahwa dia tunduk pada Xiao Nunu, tetapi dia masih belum yakin dalam hatinya. Dia hanya takut kalau pembatasan yang dikenakan padanya ada hubungannya dengan Xiao Nunu sendiri. Jika sesuatu terjadi pada badan aslinya dan pembatasan dipicu, maka Sun Yifu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Tanya Xiao Nunu. Itu saja. Sun Yifu menggelengkan kepalanya, ini semua informasi yang telah kukumpulkan tentang 5 teratas dalam daftar dewa. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera memanggil 5 ordo naga kecil. Berdengung. Setelah mengetahui kekuatan dan informasi dasar dari 5 orang teratas dalam daftar dewa, Xiao Nunu memanggil 5 ordo naga kecil tanpa ragu-ragu. 5 perintah naga kecil digantung di depan Xiao Nunu, seperti 5 api kecil. Mata Sun Yifu berbinar, dan cahaya bagaikan pencuri bersinar di matanya. Tuan, apakah Anda akan pergi ke bagian terdalam dari alam rahasia Longsu? Ya, Xiao Nunu mengangguk tanpa menyangkal. Xiao Nunu telah menghabiskan banyak waktu mengumpulkan 5 pesanan naga kecil. Tidak diketahui apakah kerangka naga sejati kuno telah diambil oleh orang lain. Xiao Nunu tidak bisa terus membuang waktu di sini. Xiao Nunu mengepalkan kelima jarinya sedikit. Swiss, 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 Swiss. 5 ordo naga kecil tiba-tiba berkumpul bersama. Masing-masing melepaskan cahaya yang luar biasa, lalu seperti lentera yang berputar, mereka saling mengejar dan berbalik pada saat yang sama. Bas. Tak lama kemudian, 5 token naga kecil itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi token naga asli yang lebih besar dan berdesain lebih indah. Raungan. Disertai dengan raungan naga yang menggema di angkasa, token naga sejati bersinar dengan cemerlang. Detik berikutnya, sebuah susunan teleportasi yang luar biasa indah dengan ordo naga sejati sebagai pusatnya muncul di hadapan Xiao Nunu. Susunan teleportasi ini seperti seberkas cahaya yang naik ke langit. Jangkauannya tidak luas. Hanya 1 orang yang dapat masuk. Melihat susunan teleportasi di depannya, Sun Yifu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Ia bersemangat untuk bergerak dan memiliki dorongan untuk mengambil inisiatif dan maju terus. Namun, akal sehat mengalahkan dorongan hatinya.
Saya khawatir sebelum dia bisa memasuki formasi, Xiao Nunu sudah meledakkan penghalang itu. Tuan, jika Anda tidak bisa mendapatkan kerangka naga asli kuno, jangan mencoba merampoknya dengan paksa. Hidup Anda adalah yang terpenting. Sun Yifu mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi dalam hatinya dia khawatir bahwa dia akan terlibat. Xiao Nunu mensibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain? Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia mengambil kembali 5 badan spiritual pancer dan 2 boneka Mahyiyat di belakangnya. Seketika, dia melangkah maju, dengan tegas mengulurkan tangan untuk meraih Ordo Naga Sejati, dan melangkah ke dalam formasi. Bas! Dalam sekejap, seberkas cahaya melesat ke kehampaan, dan sosok Xiao Nunu pun ikut membubung ke angkasa. Sun Yifu berdiri di tempatnya, menatap Xiao Nunu, dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Kutu kupret. Seharusnya aku yang mendapat Ordo Naga Sejati. Sun Yifu mengumpat dalam hatinya. Menurut rencana awal, dia akan menjadi orang pertama yang memperoleh Ordo Naga Kecil Shen Huan, lalu mengalahkan Zheng Qian, Kui Su, dan Yu Heng satu persatu, dan akhirnya mengumpulkan 5 Ordo Naga Kecil dengan sempurna untuk memasuki bagian terdalam dari alam rahasia Longsu. Tanpa diduga, Xiao Nunu yang muncul di tengah jalan tidak hanya menghancurkan semua rencana Sun Yifu, tetapi juga mengaktifkan susunan teleportasi Ordo Naga Sejati di depannya. Sun Yifu sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Akan tetapi, betapapun marahnya dia tidak dapat berbuat apa-apa. Swiss. Sinar cahaya itu langsung menghilang di antara langit dan bumi, dan sosok Xiao Nunu beserta susunan teleportasi juga menghilang. Swiss. Langit berputar dan cahaya putih menyambar. Detik berikutnya, Xiao Nunu memasuki bagian terdalam alam rahasia Longsu dari pinggiran alam rahasia. Xiao Nunu mendarat dengan mantap di tanah. Pada saat ini, apa yang menarik perhatian Xiao Nunu adalah sebuah persegi yang terasa sangat tua. Alun-alun itu meliputi area yang luas. Ada banyak bangunan kuno di alun-alun tersebut. Bangunan-bangunan ini didominasi oleh patung-patung batu berbentuk naga. Terdapat patung batu berbentuk naga dengan berbagai bentuk, baik besar maupun kecil. Apakah ini bagian terdalam dari Longsu? Xiao Nunu sedikit mengernyit, jejak kewaspadaan muncul di hatinya. Sambil berbicara, Xiao Nunu mengeluarkan sebuah jimat. Jimat ini adalah hasil rampasan yang direbut dari Zheng Qian, jimat gaib. Begitu jimat tembus pandang diaktifkan, ia tidak hanya dapat menyembunyikan bentuk badanmu, tetapi juga menyembunyikan napasmu. Dengan bantuan benda ini, Zheng Qian telah menyerang Xiao Nunu secara diam-diam beberapa kali sebelumnya. Jika Xiao Nunu tidak memiliki pertahanan otonom dari cahaya abadi badan tiran, beberapa serangan diam-diam Zheng Qian pasti berhasil. Xiao Nunu segera mengaktifkan jimat tembus pandang. Saat jimat itu memancarkan cahaya lembut, Xiao Nunu segera memasuki mode tak terlihat. Dengan jimat tembus pandang ini, aku merasa jauh lebih aman. Gumam Xiao Nunu. Seketika itu juga ia menjelajah lebih dalam ke alun-alun itu. Alun-alun itu sungguh besar. Bahkan di tengah alun-alun tersebut berdiri beberapa gunung besar. Melewati sisi gunung, Xiao Nunu memasuki area tengah alun-alun. Xiao Nunu menjadi lebih berhati-hati. Bahkan dengan bantuan jimat tembus pandang, kita tetap tidak boleh ceroboh. Lagi pula, di antara 5 teratas dalam daftar dewa, yang terlemah memiliki tingkat kultivasi Kaisar Agung awal. Tiba-tiba, Xiao Nunu merasakan nafas orang asing. Dan ada lebih dari 1 nafas orang yang hidup ini. Jumlahnya ada 5. Xiao Nunu berhenti tanpa sadar. Ia melihat ke depan. Saya melihat 5 sosok berdiri di tengah alun-alun. Di antara kelima orang itu, ada yang berdiri di atas pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, ada yang berdiri di atas atap, ada yang tergantung di kehampaan, dan ada pula yang berdiri langsung di atas tanah. Xiao Nunu diam-diam membenarkan identitas kelima orang itu. Orang yang paling dekat dengannya adalah seorang pria muda berkulit putih. Pria itu cukup tampan dan sedikit feminin. Dia berdiri di atas loteng. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, kultivasinya mungkin berada pada tahap awal Kaisar Agung. Orang ini seharusnya Yan Yao, yang berada di peringkat kelima dalam daftar dewa. Kata Xiao Nunu diam-diam. Tidak jauh di sebelah kiri Yan Yao ada sosok kekar. Sosok ini memancarkan aura pembunuh yang kuat. Walaupun ia berwujud manusia,
Sepasang mata hijaunya memperlihatkan sifat monster yang haus darah dan ganas. Men Tianfang, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar dewa. Hampir tidak perlu menebak, Xiao Nunu dapat segera memastikannya. Aura binatang iblis di badan Men Tianfang hampir mustahil disembunyikan. Dan, di atas sisi kanan Yan Yao, seorang wanita dengan gaun polos berdiri di langit. Dia melayang di udara dan hanya profilnya yang bisa dilihat. Rambut panjang wanita itu diikat dan dipadukan dengan aksesoris rambut yang indah. Itu sebenarnya adalah kakak perempuan dari lembah Changming, Li Lingwei. Sebagai satu-satunya anggota perempuan dalam daftar dewa, tidak perlu menebak identitasnya. Dua orang yang tersisa berdiri di tanah di alun-alun. Seorang pria mengenakan jubah putih, dengan tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan acuh tak acuh. Aku ingin tahu apakah orang ini adalah Yuru, yang berada di peringkat kedua dalam daftar dewa. Atau apakah dia Xing Yu, yang berada di peringkat pertama dalam daftar dewa. Xiao Nunu penasaran. Ini adalah yang kedua dalam daftar dewa. Pedang 9 ekor abadi mengingatkan. Benarkah? Xiao Nunu sedikit terkejut, karena kedua orang itu tidak mengeluarkan aura apapun, dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual, jadi sulit untuk menilai tingkat kultivasi mereka. Dewa Pedang berekor 9 berkata, karena orang lain memiliki aura pembunuh, itu adalah aura pembunuh yang lahir dari badan Sura. Mendengar ini, hati nurani Xiao Nunu sedikit menegang. Aura pembunuh yang melekat. Xiao Nunu segera mengalihkan pandangannya ke orang terakhir. Pria itu berpakaian hitam. Dia memejamkan mata dan bersandar pada pilar batu, dengan tangan disilangkan di depannya, seolah-olah dia sedang mengistirahatkan matanya. Jika bukan karena pengingat dari Dewa Pedang ekor 9, Xiao Nunu benar-benar tidak akan menyadari bahwa orang ini adalah penguasa daftar Raja Surgawi 9 Provinsi, puncak daftar Dewa, Xing Yu. Kelima dalam daftar Dewa, Yan Yao. Keempat, Men Tianfang. Ketiga, Li Lingwei. Kedua, Yuru. Pertama, Xing Yu. 5 orang, semuanya di sini. Ketika Xiao Nunu melihat kelima sosok di depannya, kewaspadaan batinnya kembali meningkat. Ketika dia datang ke sini, Xiao Nunu tidak menyangka bahwa dia akan dapat bertemu kelima orang sekaligus di bagian terdalam dari alam rahasia Longsu. Yan Yao paling dekat dengan Xiao Nunu. Berikutnya adalah Men Tianfang dan Li Lingwei. Jarak antara Yuru yang berada di posisi kedua dalam daftar, dan Xing Yu yang berada di posisi pertama, relatif jauh. Kelimanya ada di sini. Mungkinkah kerangka naga kuno yang mereka cari ada di sini? Xiao Nunu merasa sedikit ragu di dalam hatinya. Namun, Xiao Nunu tidak terburu-buru untuk memverifikasinya. Karena semua orang ada di sini, kemungkinan besar belum ada seorang pun yang mendapatkan kerangka naga sejati kuno sejauh ini. Saat itu juga Xiao Nunu berencana untuk menunggu secara diam-diam sebentar dan mengamati situasi. Tetapi pada saat ini, Xing Yu, yang berada di posisi nomor 1 dalam daftar dewa, membuka matanya, dan matanya sangat dalam. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum jenaka. Kami telah lama menunggumu. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi keempat orang yang tersisa berubah. Mereka berempat segera mengamati area di sekitar alun-alun. Xiao Nunu yang bersembunyi dalam kegelapan tidak dapat menahan rasa gugupnya. Apakah kamu sudah ketahuan? Persepsi orang ini sungguh mengerikan. Xiao Nunu tidak melampiaskan amarahnya. Tidak ada jawaban juga. Xing Yu melanjutkan, kami berlima telah menunggumu. Saat berbicara, Xing Yu mengalihkan pandangannya dan langsung berjalan menuju bagian belakang alun-alun. Arah yang sedang dia lihat adalah arah di mana Xiao Nunu berada. Xiao Nunu terkejut. Itu memang telah ditemukan. Tepat pada saat ini, Men Tianfang, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar dewa, bergegas mendekat. Aku mencium baumu. Aura pembunuh yang dahsyat meledak dari badannya, dan bayangan besar dewa beruang tiba-tiba muncul di belakang Men Tianfang. Hantu dewa beruang itu sangat ganas, dengan mata merah, seperti monster kuno yang baru saja keluar dari neraka. Pada saat yang sama ketika Men Tianfang mengulurkan tangannya untuk menangkap Xiao Nunu, hantu dewa beruang juga melambaikan cakarnya dan menamparkan Xiao Nunu. Duar. Saat berikutnya, sebuah kekuatan dahsyat meledak. Tanah tiba-tiba retak menjadi retakan sepanjang 100 meter, dan kemudian sesosok muda muncul di depan semua orang.
Jika jimat tembus pandang diserang, jimat itu tidak akan efektif lagi. Sosok Xiao Nunu juga segera muncul. Ketika mereka melihat Xiao Nunu, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Pihak lainnya bukanlah siapapun yang ada dalam daftar dewa. Wajah yang aneh. Yuru, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar dewa, berkata dengan suara yang dalam. Li Lingwei, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar dewa, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, fakta bahwa dia bisa datang ke sini berarti dia telah memperoleh Ordo Naga Sejati yang terakhir. Yan Yao, yang berada di peringkat kelima dalam daftar dewa, sedikit mengernyit dan berkata, bukankah itu berarti bahwa 5 orang terakhir dalam daftar dewa semuanya dikalahkan olehnya? Li Lingwei berkata, kalau begitu, krisismu ada di sini, karena yang berikutnya adalah kamu. Yan Yao mengernyit lebih dalam, bukan hanya aku, tetapi juga calon penguasa Pan Yaozu dalam Hanciur. Yan Yao tidak berniat untuk mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya, hal itu langsung mengalihkan konflik. Men Tianfang, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar dewa, menatap Xiao Nunu dengan dingin, mata hijaunya menampakkan kilatan pembunuh. Kamu hanya berada di puncak alam kaisar, tetapi kamu tidak layak membuatku merasakan krisis. Kemudian, Men Tianfang menunjuk Xiao Nunu dan berkata, serahkan Ordo Naga Sejati dan segera keluar dari sini. Nada perintahnya tidak memungkinkan untuk menolak. Xiao Nunu bingung. Bukankah orang-orang ini memiliki Ordo Naga Sejati? Mengapa kamu masih menginginkan yang ada di tanganmu? Dan apa arti kalimat 5 orang menunggu dalam waktu yang lama? Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, kau tidak punya Ordo Naga Sejati. Apa yang kau inginkan dariku? Men Tianfang menjawab, kau tidak memenuhi syarat untuk bertanya lebih banyak. Xiao Nunu berkata, bagaimana jika aku harus bertanya? Kau menguras kesabaranku. Begitu dia selesai berbicara, Men Tianfang menyerang Xiao Nunu lagi. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan bayangan dewa beruang di belakangnya muncul kembali. Meskipun Men Tianfang tidak berwujud manusia, wujud aslinya adalah dewa beruang neraka. Kekuatan fisik monster itu sangat ganas, dan kekuatan serangannya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Xiao Nunu tidak berniat memanjakan pihak lain. Lengan Xiao Nunu memancarkan cahaya peri yang indah dan mendominasi. Boom! Kedua lelaki itu saling memukul dengan keras. Cahaya peri kemasan meledak bagai guntur dan kedua sosok itu saling menjauh. Xiao Nunu terlihat mengambil 2 langkah mundur. Dan Men Tianfang benar-benar mundur 5 langkah. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tahukah kamu, kekuatan Men Tianfang sangat dahsyat. Dengan mengandalkan kekuatan fisiknya yang murni, dia bahkan dapat bertarung bola-balik dengan orang kuat di tahap tengah Kaisar Agung. Tetapi dalam konfrontasi langsung tadi, Men Tianfang tidak hanya gagal memperoleh keuntungan, tetapi bahkan dirugikan. Kebencian di mata Men Tianfang semakin kuat, saat dia hendak melancarkan serangannya, Yuru yang menduduki peringkat kedua dalam daftar dewa, angkat bicara. Berhenti. Mantian berhenti tanpa sadar. Yuru adalah murid tertua dari Sekte Wending. Meskipun Men Tianfang menduduki kuota Pan Yaozu, ia dilatih oleh Sekte Wending. Jadi, dia harus mendengarkan kata-kata Yuru. Kau boleh tinggal, kata Yuru ringan. Xing Yu, Li Lingwei dan Yan Yao tidak berbicara. Men Tianfang segera menahan momentumnya. Yan Yao, yang berada di peringkat kelima dalam daftar dewa, mengangkat alisnya sedikit, senyum muncul di wajahnya yang sedikit feminin, lalu dia mengangkat tangannya ke arah Xiao Nunu dan membuat gerakan tolong. Yang teratas dalam daftar, Xing Yu, dan yang kelima dalam daftar, Yan Yao, keduanya berasal dari paviliun tertinggi. Yuru, yang berada di posisi kedua dalam daftar, dan Men Tianfang, yang berada di posisi keempat dalam daftar, adalah orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Hanya Li Lingwei yang berada di peringkat ketiga berasal dari lembah Changming. Xiao Nunu ragu sejenak lalu berjalan mendekati kerumunan. Kita masih kekurangan Ordo Naga Sejati. Sebelum Xiao Nunu sempat bertanya, Yuru berkata, itu sudah tepat. Karena kamu sudah di sini, kita tidak perlu keluar lagi. Xiao Nunu bertanya, untuk apa kamu menginginkan Ordo Naga Sejati di tanganku? Tidak bisakah kamu membacanya sendiri? Men Tianfang berkata dengan suara yang dalam. Di sana. Yan Yao menunjuk. Xiao Nunu melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain,
dan melihat pilar batu yang panjangnya beberapa puluh meter berdiri di tempat itu. Di atas pilar batu terdapat relief seekor naga. Terdapat 6 alur yang tercetak pada dinding relief. Setiap alur sesuai dengan ukuran dan bentuk ordo naga sejati. Xiao Nunu sedikit tercengang, ini. Li Lingwei, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar dewa, berkata, kau datang tepat waktu. Jika kita menunggu setengah jam lagi dan masih belum menerima ordo naga sejati ke-6, kita harus keluar dan mencarinya sendiri. Xiao Nunu mengerti apa yang dimaksud semua orang. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Xing Yu, yang berada di puncak daftar dewa, mengambil tindakan. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan ordo naga sejati. Karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Kita sudah menunggu cukup lama. Setelah mengatakan itu, Xing Yu mengangkat tangannya dan ordo naga sejati langsung terbang keluar, dan tertanam dengan tepat di salah satu dari 6 alur di pilar batu. Xing Yu, kepala daftar dewa, tidak banyak bicara. Dia adalah orang pertama yang melemparkan ordo naga sejati ke dalam alur pilar batu berbentuk naga. Melihat kesesuaian sempurna antara alur dan ordo naga sejati, mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Kemudian, Yuru, Li Lingwei, Men Tianfang dan Yan Yao juga mengeluarkan ordo naga sejati mereka. Mereka berempat mengusir ordo naga sejati pada saat yang sama. Swoosh, whoosh, whoosh, whoosh. Keempat ordo naga sejati semuanya terbang ke dalam alur di pilar batu Panlong dengan akurat. Tak lama kemudian, 5 dari 6 alur terisi. Mata semua orang langsung tertuju pada Xiao Nunu. Sekarang giliranmu. Yuru, yang berada di peringkat kedua dalam daftar, berkata dengan tenang. Xiao Nunu ragu sejenak, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan token naga sejatinya. 5 dewa teratas dalam daftar dewa semuanya ada di sini, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kaisar agung. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Seketika, Xiao Nunu juga berayun keluar. Swoosh! Ordo naga sejati mengeluarkan api cemerlang ke udara, dan akhirnya terbang dengan mantap ke alur terakhir. Klik, 6 ordo naga sejati sangat cocok. Tepat pada saat ini, sebuah pemandangan ajaib terjadi. 6 ordo naga sejati memancarkan cahaya yang indah pada saat yang bersamaan. Bersamaan dengan gelombang kekuatan spiritual unik yang dilepaskan, rune cantik menyebar satu demi satu dengan 6 ordo naga sejati sebagai pusatnya. Bas, bas, bas. Rune-rune itu saling bersilangan seperti tanaman merambat cahaya dan bayangan yang indah. Dalam sekejap mata, rune-rune itu menutupi seluruh pilar batu. Patung batu berbentuk naga yang melingkar di pilar batu tampak menjadi hidup, matanya memancarkan cahaya ilahi kemasan. Raungan. Raungan naga bergema hingga ribuan mil, diikuti oleh guncangan yang mengguncang bumi. Duar. Getaran itu menjadi semakin kuat, dan bahkan retakan mulai muncul di alun-alun di bawah kaki kerumunan. Apa ini? Xiao Nunu mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa bangunan-bangunan di alun-alun runtuh satu demi satu. Duar. Retakan di permukaan terus meluas, seperti cakar iblis dari neraka, terus-menerus mencabik-cabik persegi itu. Duar. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Xiao Nunu hancur. Sebuah jurang besar tiba-tiba muncul. Xiao Nunu segera melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Xing Yu, Yuru, Li Lingwei dan 5 orang lainnya juga melesat ke daerah yang lebih tinggi. Saya melihat alun-alun di bawah runtuh dan hancur dengan cepat. Kemudian banjir besar pun meletus dari celah-celah jurang tersebut. Xiao Nunu sedikit mengernyit, tampak agak waspada. Ketika ia melihatnya, alun-alun itu tampak seperti istana pasir yang runtuh akibat banjir, dan segala sesuatu di bawahnya tenggelam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Ketinggian air terus meningkat. Tak lama kemudian, semua bangunan di alun-alun itu pun luluh lantak. Bahkan beberapa gunung yang jauh pun mulai tenggelam. Hanya dalam waktu kurang dari sesaat, lautan luas muncul di depan mata semua orang. Bang! Pada saat ini, awan gelap menutupi langit di atas 9 langit. Ditemani bayangan naga yang terbang, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, sebuah pulau yang sangat spektakuler perlahan muncul dari laut yang jauh. Itu muncul. Yan Yao, yang berada di peringkat kelima dalam daftar dewa, berkata dengan suara yang dalam. Men Tianfang,
yang menduduki peringkat kelima dalam daftar dewa, mengepalkan tinjunya, mata hijaunya menunjukkan sedikit niat membunuh Pulau Longmian. Pulau itu terus naik, dan air laut yang luas mengalir di sepanjang tepi pulau seperti air terjun. Mata semua orang terfokus ke puncak pulau. Di sana saya melihat kerangka naga yang megah tergeletak di sana. Kerangka naga itu memancarkan aura liar yang sudah ada sejak lama. Bahkan tanpa dukungan daging dan darah, hal itu membawa rasa penindasan yang kuat. Kerangka naga itu panjangnya sekitar 1000 kaki. Ia tergeletak di pulau itu, dan keempat cakar naganya yang besar tampak seperti senjata ajaib yang dapat menghancurkan segalanya. Rune misterius masih melekat pada tulang naga. Nampak kabur dan hijau, menyingkapkan keagungan yang tak dapat diganggu gugat di mana-mana. Itu kerangka naga sungguhan, seru Yan Yao. Betapa kuatnya naga kuno itu. Men Tianfang tak kuasa menahan diri untuk berkata. Meskipun wujud aslinya adalah dewa beruang neraka, dia masih bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam kerangka naga kuno ini. Ekspresi Li Lingwei, Yuru, dan Xing Yu juga berubah. Lagi pula, tujuan semua orang datang ke sini adalah untuk mendapatkan kerangka naga kuno asli ini. Swiss, Xing Yu bergegas keluar lebih dulu. Yuru dan Li Lingwei mengikuti dari belakang. Yan Yao dan Men Tianfang juga buru-buru mengikuti. Xiao Nunu sedikit mengernyit, ekspresinya cukup serius. Apakah ini kerangka naga sejati kuno? Auranya memang kuat. Selama seseorang dapat memperoleh kerangka naga kuno dan memurnikannya, seseorang dapat memadatkan badan roh naga sejati. Namun, dilihat dari situasi saat ini, sangat sulit untuk bersaing memperebutkan kerangka naga sejati kuno ini. 5 teratas dalam daftar dewa semuanya ada di sini, belum lagi kelima orang ini semuanya berasal dari negara bagian Baxing. Sepertinya sangat sulit. Suara Dewa Pedang Ekor 9 terdengar. Ya, Xiao Nunu mengangguk, tidak apa-apa, ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Wus! Seketika, Xiao Nunu juga terbang menuju pulau itu. Pada saat yang sama, beberapa pria kuat di 5 teratas daftar dewa telah tiba di atas pulau Longmian. Menyaksikan kerangka naga kuno dari dekat memberikan dampak visual yang lebih kuat. Semuanya, terserah kalian untuk menentukan penampilan kalian. Yuru, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar dewa, berkata dengan tenang. Pemimpin dalam daftar itu, Xing Yu, berkata tanpa ekspresi, tidak ada yang akan memilih untuk bersaing denganku, kan? Yuru tertawa, hahaha, aku selalu penasaran. Aku ingin tahu apakah badan suramu lebih kuat. Atau, Star Demon Lotusku lebih baik. Ada kilatan tajam di mata Xing Yu, saya sarankan kamu menunggu sampai pertempuran peringkat dewa, untuk mempertimbangkan masalah ini, karena kamu bisa kalah nanti. Swiss. Setelah mengatakan itu, Xing Yu segera terbang menuju kerangka naga kuno di pulau itu. Yuru mensibir, jangan lupa, aku di sini untuk mendapatkan posisi teratas dalam daftar dewa kali ini. Aku harus mendapatkan kerangka naga kuno ini. Saat dia mengatakan itu, pihak lain juga terbang keluar. Beberapa orang lainnya juga mempercepat langkah mereka. Namun, tepat ketika semua orang hendak menginjakan kaki di pulau itu, tiba-tiba. Raungan naga yang mengerikan bergema di langit, disertai dengan gelombang besar di laut ke segala arah, dan semua orang terhempas oleh gelombang kejiut hijau. Semua orang terkejut. Xiao Nunu di belakang juga tampak bingung. Duar. Angin kencang dan awan mengamuk, langit berputar dan bumi berputar. Di bawah tatapan semua orang, seberkas cahaya hitam melesat lurus ke langit, lalu membentuk formasi besar di atas pulau. Formasi itu kemudian menyelimuti seluruh pulau. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya bersinar keluar, menyegel langit dan mengunci bumi. Ada juga formasi terlarang. Li Lingwei, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar ilahi, berkata dengan suara yang dalam. Normal. Yan Yao, yang berada di peringkat kelima dalam daftar dewa, terkekeh, jika begitu mudah untuk mendapatkannya, itu bukanlah kerangka naga sejati kuno. Duar. Kemudian, kilat dan guntur menyambar di kehampaan, dan formasi yang menutupi pulau itu diaktifkan. Detik berikutnya, bayangan naga ganas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Li Lingwei mengerutkan kening, dan tanpa sadar dia berkata, ini adalah formasi 10.000 naga, bersambung.